Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul transmisi data analog pada komunikasi data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isakul Kurniawan dengan NIM 24144200007 dari Prodi Sistem Komputer semester 3. Perkenalkan, nama saya Nafal Zidan dan Sakila dengan NIM 240442008. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 3 di Universitas Islam Blitar. Selamat menonton video ini dan belajar tentang komunikasi data kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Leo Wildan Pradesa. Saya adalah seorang mahasiswa di semester 3 di Universitas Islam Blitar. Saya dengan NIM 241044213. Dan kali ini kelompok kami akan membawakan tentang transmisi data analog dari komunikasi data. Selamat menonton dan selamat belajar tentang materi yang kami bawakan, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini kelompok kami akan membahas salah satu topik sangat penting dalam dunia komunikasi data, yaitu transmisi data analog. Di sini kalau dengar kata analog, mungkin terbayang adalah sinyal lama kayak suara di telepon jadul atau siaran radio. Tapi sebenarnya konsep transmisi data analog itu masih sangat relevan, bahkan di era digital sekarang ini. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam, kita perlu tahu dahulu apa itu komunikasi data. Komunikasi data itu adalah proses pengiriman dan penerimaan data antara dua atau lebih perangkat melalui suatu media, bisa lewat kabel, gelombang radio, atau serat optik. Dalam proses ini, data bisa dikirim dengan dua bentuk utama, yaitu data digital dan data analog. Data digital terbentuk sinyal biner 0 dan 1, sedangkan data analog berbentuk gelombang yang berubah secara terus-menerus sesuai dengan waktu. Jadi, transmisi data analog adalah proses pengiriman data dalam bentuk sinyal gelombang analog melalui suatu media komunikasi. Contohnya bisa kita temui pada telepon rumah, siaran radio FM, dan televisi analog atau modern dial-up yang dulu sering digunakan. Secara sederhana, data analog itu seperti gelombang suara yang mengalir halus dan terus berubah. Beda dengan data digital yang bentuknya patah-patah atau berbentuk pulsa. Jadi yang kedua yaitu kita membahas ke gimana sih kerja transmisi data analog ini. Jadi dalam sistem komunikasi, data sinyal analog ini bisa digunakan untuk membawa informasi digital maupun analog. Kalau data yang dikirim berupa sinyal digital, maka sebelum dikirim harus diubah dulu menjadi sinyal analog menggunakan perangkat yang disebut modem atau bisa dikatakan modulator demultiplexer. Proses pengubahan sinyal digital ke analog ini disebut juga modulasi, dan sebaliknya mengubah sinyal analog ke digital disebut juga demodulasi. Nah, dalam transmisi analog ada beberapa metode modulasi yang utama, yaitu amplitude modulation atau bisa disebut dengan AM, yaitu proses mengubah amplitude gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Contohnya bisa dilihat pada siaran radio AM. Yang kedua yaitu frekuensi modulation atau bisa disebut dengan FM, yaitu proses mengubah frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan sinyal data. Metode ini digunakan untuk pada radio FM karena kualitas suaranya lebih jernih dan tahan gangguan. Yang ketiga yaitu fase modulation atau bisa disebut dengan PM, yaitu proses mengubah fase gelombang pembawa sesuai dengan sinyal pengirim. Meskipun jarang digunakan secara langsung, PM sering jadi bagian dari sistem komunikasi digital modern seperti modern dan sistem seluler. Selain itu, sinyal analog juga bisa dikirim melalui berbagai media transmisi seperti kabel koaksial, kabel switchwire, gelombang radio, atau serat optik. Semua media ini memiliki peran penting tergantung pada kebutuhan jarak dan kecepatan pengirim data.
Intinya, dalam transmisi data analog yang terpenting adalah bagaimana gelombang sinyal bisa mengalir dengan stabil tanpa kehilangan informasi yang dikandungnya. Kelebihan dan kekurangan contoh dan penutup. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kelebihan, kekurangan, dan contoh penerapan transmisi data analog dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi kelebihan transmisi data analog punya beberapa nilai plus. Pertama, lebih mudah diterapkan untuk komunikasi jarak jauh seperti radio atau televisi. Kedua, alatnya relatif sederhana dan tidak terlalu mahal. Ketiga, bisa membawa sinyal dalam jarak jauh tanpa perlu konversi digital yang rumit. Tapi tentu ada juga kekurangannya, antara lain sinyal analog mudah terpengaruh oleh noise atau gangguan. Kualitas sinyal bisa menurun seiring jarak. Dan yang paling penting, sulit melakukan penyimpanan atau pengolahan secara digital karena bentuk tidak tetap. Makanya di zaman sekarang kebanyakan sistem komunikasi beralih ke transmisi digital karena lebih efisien dan bebas gangguan. Namun begitu, transmisi analog masih tetap digunakan, terutama dalam sistem yang membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan pengiriman sinyal seperti siaran radio dan televisi konvensional, komunikasi suara melalui telepon, serta perangkat pengukuran yang masih berbasis sinyal analog. Nah, dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa transmisi data analog tetap punya peran penting sebagai dasar komunikasi data modern. Bahkan teknologi digital yang kita pakai sekarang pun lahir dari pengembangan sistem analog sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video kelompok kami. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami apa itu transmisi data analog dan bagaimana kebenarannya dalam dunia komunikasi data. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.